Di tengah dinamika pembangunan daerah dan kebutuhan penyesuaian anggaran tahun berjalan, DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna masa sidang 3 tahun sidang 2025. Paripurna ini menjadi momentum penting dalam penyelarasan arah kebijakan anggaran daerah melalui penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA PPAS 2025. Rapat paripurna masa sidang 3 tahun sidang 2025 digelar di ruang sidang utama DPRD Tanggamus pada Senin 25 Agustus 2025. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agung Setia Utomo dengan agenda utama penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025. Hari Senin 25 Agustus. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Kegiatan paripurna diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Tanggamus. Laporan tersebut memuat hasil pembahasan antara Banggar dan tim pemerintah daerah yang berlangsung pada 19 hingga 22 Agustus 2025. Pembahasan di internal Banggar memastikan bahwa alokasi anggaran setiap sektor tetap fokus pada kebutuhan masyarakat.
Puncak rapat paripurna berlangsung saat nota kesepahaman KUPA PPAS tahun anggaran 2025 resmi ditandatangani oleh Ketua DPRD Tanggamus Agung Setio Utomo dan Bupati Tanggamus Mohsaleh Asnawi. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2025 telah lebih dulu kami sampaikan pada rapat paripurna 8 Agustus. Dan setelah pembahasan yang matang, hari ini kita sepakati bersama sebagai dasar penyusunan perubahan APBD 2025. Yang saya hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus atau yang mewakili, yang saya hormati Senin tanggal 25 Agustus 2025 waktu 13.00 WIB sampai dengan selesai acara rapat paripurna penandatanganan MOU Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. 36 orang, yang hadir 9 orang, keterangan izin 5 orang, keterangan 4 orang. Surat masuk tidak ada, pembacaan selesai. Telah melaporkan kehadiran anggota Dewan. Dari laporan kehadiran anggota Dewan yang terhormat, diketahui 36 orang anggota Dewan hadir dalam rapat paripurna ini. Dengan demikian, rapat paripurna ini memenuhi quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa sidang 3 tahun sidang 2025 dengan agenda penandatanganan MOU Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Bupati, Wakil Bupati, serta hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna ini kami sampaikan bahwa rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2025 telah disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 8 Agustus tahun 2020 perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2025 telah disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 8 Agustus DPRD Kabupaten Tanggamus beserta tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus serta organisasi perangkat daerah pada tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus tahun 2025. Memperhatikan
memperhatikan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dijelaskan Tanggamus menetapkan hari ini tanggal 25 Agustus 2025 untuk dilakukan. Saudara Bupati, Wakil Bupati, serta hadirin paripurna yang kami hormati. Sebelum nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tersebut ditandatangani, perlu kita dengarkan terlebih dahulu penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus. Kepada yang terhormat Saudara Juru Bicara Badan Anggaran, kami persilakan. Penandatanganan ini menandai keselarasan visi legislatif dan eksekutif dalam mengelola anggaran secara efektif, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. KUPA dan PPAS merupakan dokumen strategis yang merumuskan arah kebijakan umum, perubahan anggaran daerah, serta plafon anggaran sementara. Dokumen ini menjadi pijakan penting bagi penyusunan perubahan APBD 2025. Melalui kesepakatan KUPA PPAS, berbagai program prioritas seperti peningkatan pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap dapat dilaksanakan dengan penyesuaian proporsional. Kehadiran para tokoh masyarakat, organisasi wanita, Forkopimda, Camat, Abdesi, hingga media massa menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan anggaran berjalan secara terbuka dan partisipatif. Ruang sidang utama DPRD Tanggamus dipenuhi jajaran pejabat dan perwakilan masyarakat.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi simbol bahwa pengelolaan anggaran bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga milik seluruh masyarakat Tanggamus. Dan rekan-rekan pers yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengawali penyampaian ini dalam suasana rapat paripurna Kabupaten Tanggamus dan keadilan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan hasil pembahasan atas dokumen kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari proses penyesuaian kebijakan fiskal daerah yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada masyarakat. Saudara Bupati, hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dijelaskan bahwa fungsi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang termuat dalam dokumen kebijakan pembangunan sebagai hasil dari aspirasi masyarakat yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Kondisi perubahan yang begitu cepat yang diikuti dengan pergeseran nilai perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk kepercayaan masyarakat guna untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah melakukan perubahan APBD. Dalam penyusunan perubahan APBD menurut pasal 161 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Kemudian keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD tahun 2025 dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan umum perubahan anggaran KUPA sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas plafon anggaran sementara perubahan PPAS. Perubahan untuk disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga akan menjadi acuan dalam menyusun rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah PAPBD tahun anggaran 2025. 1. Romawi Dasar Hukum. 2. Materi pembahasan. 1.
rancangan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang kebijakan umum perubahan anggaran APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. 2. Rancangan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus tentang prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. Ketiga, strategi dan prioritas program perangkat daerah pada masing-masing dinas, badan, kantor, dan bagian di lingkungan Kabupaten Tanggamus. 4. Saran dan pendapat pada pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025 antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Yang ketiga, hasil pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan atas materi rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025, maka dapat dilaporkan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. A. Sebelum perubahan 1 triliun 719 miliar 268 juta 427.254 rupiah 45 sen. B. Setelah perubahan 1 triliun 719 miliar 268 juta 427.254 rupiah 40 sen. C. Bertambah berkurang 0. Kedua, belanja daerah. A. Sebelum perubahan 1 triliun 702 miliar 625 juta 340.312 rupiah 04 sen. B. Setelah perubahan 1 triliun 702 miliar 948 juta 730.312 rupiah 04 sen. Bertambah 323.390.000 rupiah. Yang ketiga, surplus atau defisit. A. Sebelum perubahan 16 miliar 643 juta 86.942 rupiah 41 sen. B. Setelah perubahan 16 miliar 319 juta 696.942 rupiah 41 sen. Berkurang 323 juta 390.000 rupiah. 4. Pembiayaan daerah. Sebelum perubahan 16 miliar 643 juta 86.942 rupiah 41 sen. Setelah perubahan 16 miliar 643 juta 86.942 rupiah 40 sen. Bertambah berkurang 0. Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan. A. Sebelum perubahan 12 miliar 240
sen. 49.967.237 rupiah 50 sen. Kami ulangi, 59 sen. Bertambah atau kurang 12.967.237 rupiah 59 sen. Yang keempat, saran. Banggar DPRD Kabupaten Tanggamus mendorong pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus untuk lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Perlu ada langkah konkret dalam memperbaiki sistem layanan BPJS yang selama ini masih menghadapi kendala teknis dan administratif, seperti keterlambatan verifikasi, kurangnya tenaga medis, serta terbatasnya akses obat-obatan bagi peserta. Peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil juga harus menjadi perhatian utama agar kesenjangan layanan antar kecamatan dapat diminimalisir. Di sisi lain, strategi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD perlu dirancang secara inovatif dan berkelanjutan dengan menggali potensi lokal seperti sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Kami juga menekankan pentingnya konsistensi antar kesepakatan yang telah dicapai dalam forum pembahasan KUPA PPAS guna menjaga integritas proses perencanaan dan mencegah munculnya program-program yang tidak relevan atau tidak terukur. Dengan demikian, perubahan anggaran bukan hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga refleksi dari komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Yang kelima, penutup. Demikian laporan hasil pembahasan ini disampaikan dengan harapan kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan rapat paripurna yang terhormat dalam mengambil keputusan. Sebelum kami menutup laporan ini, kami atas nama Badan Anggaran DPRD mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan terkait dalam pembahasan, sehingga pembahasan ini dapat diselesaikan dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Jika ada kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.249.967.237 rupiah 50 sen. Dengan ditanda tanganinya Nota Kesepakatan KUPA PPAS tahun 2025, DPRD dan pemerintah Kabupaten Tanggamus berharap seluruh program prioritas dapat terlaksana secara optimal meskipun terdapat penyesuaian anggaran pada tahun berjalan. Konsistensi, keharmonisan, dan transparansi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci terwujudnya pembangunan Tanggamus yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Tanggamus, Tim Liputan iNews TV melaporkan.